Mari kita mengakui iman kita, Yesus adalah Kristus, Anak Allah yang hidup. Mari kita memberi salam kepada kanan kiri saudara. Mari kita meneladani Paulus. Jadi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang berjudul kehidupan yang menjadi penurut-penurut Allah. Jadi selama 1 minggu kemarin, seluruh warga Korea Selatan memiliki waktu yang sangat sedih. Karena soal insiden yang terjadi di daerah Itaewon, dan kebanyakan korbannya adalah anak-anak muda seperti berumur belasan tahun dan 20-an tahun. Apalagi kita membayangkan seberapa besar penderitaan dan juga kepahitan yang dirasakan oleh para orang tuanya. Dan kita bisa melihatnya dari berita Korea Selatan. Pemerintah Korea tidak begitu mempersiapkan pada saat orang-orang berkumpul di satu tempat dengan jumlah yang begitu banyak. Dan sekarang berita juga mengatakan bahwa kita memperbaiki fasilitas sekarang pun itu nasi sudah menjadi bubur, tetapi sekarang semua orang tidak bisa merasakan betapa pentingnya keamanan bagi satu dengan yang lain. Mengapa? Karena mereka sudah terbiasa dengan budaya-budaya yang tidak peduli satu dengan yang lain. Jadi budaya yang tidak sesuai dengan Injil ini sudah terukir dan berakar pada warga Korea Selatan. Dan bukan hanya itu, tetapi pasti untuk semua orang yang ada di dunia. Dan sebenarnya Halloween Day itu adalah budaya yang datang dari Amerika Serikat. Dan kalau kita melihat di bulan Oktober, pasti event dan juga acara yang berhubungan dengan Halloween pasti semangat untuk menjual ini itu. Coba kita melihat di mall dan di supermarket dan juga tempat-tempat yang seperti Dufan. Dan khususnya sekolah anak-anak yang berbahasa Inggris, pasti mereka memakai budaya luar negeri, maka mereka mengadakan party, upacara khusus untuk Halloween Day. Dan sampai sudah biasa bagi sekolah internasional itu, mereka merayakan Halloween Day pada tanggal 31 Oktober dan meminta tolong kepada orang tuanya untuk memakai kostum Halloween untuk anak-anak. Jadi itu seperti apa? Halloween Day sudah menjadi hari raya yang sangat besar sampai sebesar hari raya Natal. Dan kalau misalkan orang tuanya diminta tolong untuk memberi kostum kepada anak-anak untuk Halloween Day, pasti mereka juga stres. Karena takut kalau tidak memberi kostum Halloween Day kepada anak-anaknya, pasti anak-anaknya di sekolah, dia akan dicuekin sama teman-temannya yang sudah memakai kostum Halloween. Jadi sekarang saatnya kita harus secara tegas menolak atas budaya yang seperti itu. Kalau kita melihat budaya Takyul gini, dari Halloween Day, kita bisa melihat sejarahnya dari festival Celtic dari negara Irlandia kuno. Jadi bagi mereka, 31 Oktober adalah hari terakhir tahun. Jadi pada hari tersebut, mereka mempersiapkan makanan dan pengorbanan untuk dewa kematian supaya mereka bisa memenangkan jiwa orang mati dan juga bisa mengusir roh jahat. Dan pada saat itu, ada kebiasaan dekorasi dengan berbagai cara penampilan hantu-hantu
Untuk apa? Supaya dengan penampilan hantu-hantu itu mereka bisa mengusir roh-roh jahat, dan juga atau mereka bisa menyembunyikan diri di antara roh-roh yang jahat. Disinilah budaya Halloween menyebar, apalagi dengan make-up-an. Apalagi dengan dengan zaman sekarang yang suka untuk memamerkan diri melalui medsos, pastilah itu cocok. Memakai kostum dan menghias diri dan juga menyembunyikan diri sebagai hantu-hantu, pasti itu yang membuat anak-anak muda, para pemuda-pemudi itu menikmatinya pastinya. Coba kita melihatnya dengan mata rohani. Sebenarnya pada tanggal 31 Oktober itu hari apa? Dalam sejarah kekristenan, tanggal 31 Oktober itu sangat penting, yaitu hari peringatan revolusi agama yang dibangun oleh Martin Luther. Tetapi orang tidak tahu apa hari peringatan revolusi agama. Padahal ini sudah tahun ke-505. Jadi dunia ini sudah memenuhi pada tanggal revolusi agama itu dengan budaya setan, yaitu Halloween. Jadi pada tanggal itu bukan tanggal yang dipenuhi oleh Roh Kudus, tapi tanggal yang dipenuhi oleh roh-roh jahat. Jadi untuk anak-anak remnant harus menyampaikan perjanjian ini kepada orang-orang lain, supaya bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik secara rohani. Jadi setiap minggu kita sedang melihat kitab Efesus, dan kalau kita melihatnya dari pasal 1 sampai 3, kita bisa melihat kebenaran rohani. Dan kalau kita melihat pasal 4, di sana mulai membahas tentang secara praktiknya bagaimana. Dan Rasul Paulus memerintah kepada kita supaya kita bisa menjadi penurut-penurut Allah. Tetapi pernyataan ini kelihatannya tidak masuk akal. Bagaimana caranya kita meneladani Tuhan yang tidak terlihat dengan mata? Jawabannya tidak susah. Yang penting kita bisa meneladani Yesus. Kalau kita melihat Yohanes 14 ayat 9, di sana mengatakan, barang siapa telah melihat aku, ia melihat Bapa. Jadi kita hanya meneladani Tuhan Yesus. Dan Rasul Paulus berkata di 1 Korintus 11 ayat 1, di sana mengatakan bahwa jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Jadi dengan kata yang lebih gampang, ya saudara tinggal meneladani Paulus karena Paulus meneladani Kristus dan Kristus adalah Tuhan Allah. Jadi kalau kita mau menjadi penerus-penerus Allah, kita bisa menjadi penerus-penerus Rasul Paulus. Jadi kita fokus, konsentrasi supaya hidup menurut apa kata Rasul Paulus. Dan kalau kita hidupnya seperti kita hidupnya menjadi penerus-penerus Allah, apa yang terjadi? Kehidupan kita itu bukannya menjadi bosan dan gitu-gitu aja, pasti menjadi sangat dinamis dan selalu ada perubahan, selalu ada pembaharuan. Jadi saya memberkati anggota Jemaat Gereja Yewon supaya melalui firman hari ini saudara bisa meneladani bagaimana cara hidup sebagai penerus-penerus Allah dan bisa mendapatkan jawaban atas zaman 237 ini. Subjudul pertama adalah hidup di dalam kasih. Mari kita baca ayat 1 sampai 2. Sebab itu jadilah penerus-penerus Allah seperti anak-anak yang kekasih. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Jadi Rasul Paulus menerangkan bahwa supaya kita bisa menjadi penerus-penerus Allah, kita harus menjadi orang yang memiliki kasih sebagai anak Tuhan. Jadi Tuhan Allah adalah kasih. Aku adalah anak Tuhan yang dipenuhi kasih. Itulah yang pertama kali kita harus ngalamin terlebih dahulu.
identitas itu sangatlah penting. 이거는요 신앙생활을 하는 데 있어서 영원히 변치 않는 뿌리가 될 뿌리. Dan ini akan menjadi akar yang tidak akan berubah. 하나님 나라를 보여주려고 눈동자같이 쳐다보고 있어 아니. Apakah Tuhan Allah, apakah kita takut sama Tuhan Allah karena takut kita dihakimi? Bukan, Tuhan Allah begitu sayang kepada kita dan selalu mengasihi kita, maka selalu melihat kita untuk melindungi kita. Maka dari itu, kalau kita melihat orang-orang dunia, walaupun mereka orang Kristen, mereka suka takut sama Tuhan Allah. Apalagi orang-orang yang tidak begitu dekat dengan orang tuanya pasti agak susah untuk menggambarkan Tuhan Allah sebagai Allah Bapa. Apalagi orang yang memiliki trauma terhadap Bapa, Ayah. Ada juga orang yang tidak bisa memanggil Tuhan Bapa itu sebagai Tuhan Bapa karena dia memiliki trauma yang sangat besar terhadap ayahnya. Jadi orang-orang yang memiliki luka, mereka sampai tidak enak untuk memanggil Tuhan Bapa. Tetapi mulai hari ini, cobalah saudara bebas dari semua pikiran yang seperti ini. Jadi kalau kita melihat Alkitab, ada firman yang begitu jelas menjelaskan bagaimana kasih Tuhan Allah terhadap kita. 1 Yohanes ayat 4-9-10 berkata, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Jadi Tuhan Allah telah mengutus anaknya yang tunggal. Supaya apa? Supaya kita bisa hidup. Jadi anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Jadi seperti ayat 2 yang kita baca hari ini, Yesus Kristus sendiri menjadi persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Semua dosa kita, semua kesalahan-kesalahan kita itu semua ditanggung oleh Yesus Kristus dan menjadi persembahan dan korban yang harum dan telah membuka jalan kekal supaya kita bisa langsung bertemu dengan Tuhan Allah. Dan kalau kita melihat Ibrani 9 ayat 12 di sana berkata, dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Dan di Ibrani 9 ayat 22 juga menerangkan harus ada pengampunan dosa dengan darah. Kenapa? Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi kalau tidak ada darah, tidak ada pengampunan. Kalau darah itu darah apa? Di perjanjian lama itu darahnya binatang, darah domba dan darah lembu jantan. Tapi kalau pada perjanjian baru, darahnya Yesus Kristus. Di atas Kalvari, di atas penyaliban itu, dengan darah Yesus Kristus di atas salib, semua dosa kita, dosa masa lalu, dosa sekarang, dosa masa depan, semuanya telah diampuni, disucikan seputih salju. Maka dari itu, aku bebas, kamu bebas, semuanya bebas. Mengapa orang-orang tidak bisa terbebas, tidak bisa merdeka? Karena mereka terjebak dalam dosa. Karena mereka hidupnya masih terjebak dalam hukum Taurat. Kadang mereka ngerasa bangga sama diri mereka kalau mereka menepati hukum Taurat, tetapi manusia itu tidak sempurna, jadi pastilah mereka tidak bisa menepati hukum Taurat, dan pada saat itu mereka akan terjebak dalam rasa bersalah. Dan seorang teolog yang bernama John Robert Walmsley Stott mengatakan bahwa ketika kita mencari definisi apa itu cinta, kita harus melihatnya Kalvari, bukan kamus.
그리스도 그분이 Jadi Yesus Kristus, anaknya tunggal, telah mati di atas kayu salib di atas bukit Kalvari, dan dengan itu semua masalah rohani kita sudah selesai. Tetelestai, sudah selesai. Jadi orang yang percaya kepada Yesus tidak ada masalah. Ya, masalah itu bukan masalah. 불불 있습니까? 사자굴 있습니까? Apakah saudara harus masuk ke dalam ke gunung api? Apakah saudara harus masuk ke dalam gua yang ada singa-singa? Ya tidak apa-apa, tidak masalah karena Yesus adalah Kristus. Jadi tidak perlu kita senang ini, jadinya kita sedih. Gampang senang, gampang sedih. 어느 날 푹 죽어가지고 Banyak sekali orang-orang Kristen. Satu hari dia begitu semangat untuk menginjil, dan satu hari tidak ada buah dan tidak ada hasil, dan dia jadinya lost contact dan dia menyendiri. Masa begitu gampang senang, begitu sedih? 절대 그것 때문에 Jadi bukan karena itu iman kita menjadi bertumbuh. Jangan sampai ditipu oleh setan. 우리 언약적인 고백, 우리 영적인 삶의 이 Jadi pengakuan iman kita atas 갈보리 아멘. iman kita. 갈보리 언약을 Jadi 분명히 붙잡는 standar kita apa? Yaitu memegang darah Yesus yang telah mengampuni kita di atas Kalvari. 갈보리 Saudara tadi menyanyikan pujian itu seperti apa? 고난을 당한 것. Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib untuk meneteskan darahnya. Apakah saudara tidak bisa meneteskan air mata atas kematian Yesus itu? Jangan sampai saudara sudah merasa biasa dengan hal ini. Setiap hari saudara harus menyadari rahasia Kristus yang begitu dalam, begitu luas, begitu tinggi. Kalau tidak, saudara akan menjadi orang yang berpenyakit. 말씀을 들어도 영적 전혀 데미지가 없어. 영적 문둥병자. Jadi kalau misalkan saudara tidak 기도하세요. 하나님이여. pada saat saudara tidak merasakan apa-apa atas firman itu artinya saudara sekarang menderita penyakit kusta secara rohani karena tidak bisa merasakan apa-apa. Berdoalah supaya saudara bisa terbangun, tersadar, dan berterima kasih kepada Tuhan Allah. 그렇게 될 때 나를 살 Dan pada saat itu, iman itu kita akan menjadi 나도 살고 platform untuk menara pengintai. Karena kita bisa menyelamatkan diri kita, menyelamatkan orang lain, 현장의 12가지 dan juga menyelamatkan jiwa-jiwa yang ada di ladang yang jatuh dalam tipuan setan dan jatuh dalam strategi setan. 사단에 속지 말라고 Jangan sampai kita ditipu oleh setan. 여러분이 나가서 외쳐야 되면 그것이 Kita harus berteriak seperti itu. 라고 여러분을 설득한 Untuk itulah Tuhan telah memilih saudara. Harus berteriak kepada orang lain. Dengarlah rahasia Yesus Kristus yang telah selamatkan kita. Jadi Kisah Para Rasul 1 ayat 1, Kisah Para Rasul 1 ayat 3, Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Dengan 3 ayat ini kita harus melakukan 적인 언약을 붙잡은 pemuritan dan juga penginjilan sebagai murid yang memegang perjanjian. 제자를 말합니다. Jadi itu maksudnya apa? Murid sejati yang sudah memiliki perjanjian antara Tuhan Allah. Jadi pada saat saudara 하지 마시고 mau memberi persembahan atau saudara berdoa kepada Tuhan Allah atau saudara beribadah kepada Tuhan Allah, jangan datang kayak begitu-begitu aja, tetapi benar-benar membawa perjanjian kepada Tuhan Allah. Tuhan, saya menghadapimu. 비디오 돌리십시오. 알겠다. Tuhan Allah, tolong rekam saya, karena ini adalah pengakuan saya. Jadi walaupun kita bukan pendeta atau bukan seorang pengurus gereja, harus memiliki rahasia pribadi antara aku dengan Tuhan Allah. 여러분이 먼저 복음을 Maka dari itu, saudara harus bisa menikmati 그리고 전달할 수 Injil terlebih dahulu. Maka saudara bisa menyampaikan Injil ini kepada orang lain. Jadi saudara harus memiliki message, firman-Nya milik saudara sendiri. Jadi sama siapa saudara bertemu, saudara bisa menyampaikan firman saudara kepada orang lain. 내 인생에 Kalau itu sudah pasti, 수 있는 내용이 내게 만들어져 있어야 된다. kalau saudara sudah pasti, saudara sudah pasti memiliki perjanjian antara Tuhan Allah, 하는데 내가 갈등만 돼. ya pastilah saudara bisa memberi perjanjian itu kepada orang lain. 여러분이 예수를 믿고 나서
아니 예언교회 나오고 나서 Dan sejak saudara percaya Yesus atau sejak saudara bergereja, 지금 교회를 다니고 있냐고. apakah orang yang saudara injili masih bergereja di tempat ini? Ya, segampang itu. Kalau murid pasti akan melahirkan murid. 단 한 명이 아니면 제자가 아니라도 출석하는 사람도 없다. 뻥이에요. Jadi kalau misalkan saudara sudah menginjil tetapi jiwa-jiwanya sampai sekarang tidak bisa tidak bergereja atau sudah tidak bergereja lagi, yaitu bukan penginjilan. Kalau murid pasti melahirkan murid. 뭘 하겠다고 설칩니까? Dan apakah saudara 다른 사람의 메시지가 아니에요. apakah saudara menginjil jiwa, menginjil orang lain dan orang itu 내 심령에 tidak betah 박힌 내 bergereja di tempat bergereja. Kalau gitu apakah itu murid? 은혜가 있으면 막 Jadi jangan menyalahkan orang lain. Saudara sendiri yang harus memiliki anugerah, maka murid itu bisa menjadi murid. Kalau misalkan saudara tidak ada anugerah di dalam diri saudara, pasti saudara cerita tentang hal-hal duniawi yang lain. Ya, masa lalu saudara yang begitu berjaya dan 사단이 역사하겠어요. 육신적인 hal-hal duniawi. 역사하지. Ya, kalau saudara membicarakan hal-hal jasmani, ya, setan yang akan 사단 난 berkarya. Itu bukan jawaban. 장판이지. Itu hanya ketidakpercayaan. 지금 강단 흐름 속에 Saudara, jadi sekarang kalau saudara melihat arus 되는 시간 되길 바랍니다. arus dan aliran arus firman Tuhan sekarang, ini saatnya saudara fokus pada firman Tuhan. Jadi Rasul Paulus mengatakan bahwa Yesus Kristus 지금 Yesus Kristus mengorbankan tubuh jasmaninya dan menjadi persembahan yang harum bagi orang lain, harum bagi yang lain. Dan begitulah Yesus Kristus mengasihi kita dan kita pun harus mengasihi orang lain dan itulah kehidupan yang penurut-penurut Allah. 찾아오는 게 있습니다. Dan kalau misalkan kita mendapatkan kasih dari Tuhan Allah, ada satu hal yang membuat 저 예수 믿 pasti ada pikiran yang selalu saudara pikirkan. Apa itu? Yaitu pikiran yang ingin sekali untuk menyelamatkan jiwa lain. Ya, aku sibuk, aku tidak sempat untuk menginjil. Saya lagi sibuk. 기도하시기 바랍니다. 하나님 돈 주세요. 뭐 해결해 주세요. 그런 기도. Tuhan minta uang, Tuhan tolong sembuhkan, tolong pulihkanlah berkat finansial saya. Tolong berikanlah saya pekerjaan. Masa saudara masih berdoa untuk ini? Cobalah saudara berdoa atas kasih Tuhan Allah dan berdoalah Tuhan tolong berikanlah saya hati untuk menyampaikan Injil ini kepada orang lain dan bisa menginjil kepada orang lain dan bisa mengasihi orang lain. 그 나라와 그 일을 구하면 다 주겠다는 건데. Matius 6 ayat 33 mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah maka semuanya akan ditambahkan. 싫어하는 기도. Coba saudara refleksi dan coba saudara melihat apa isi doa saudara, apakah itu berkenan hati Tuhan atau tidak. 그리스도를 통해서 내게 주신 놀라운 사랑. Jadi kasih Tuhan yang begitu menakjubkan yang Tuhan kasih melalui Yesus Kristus, semakin dalam kita mengalaminya, semakin 내년에 이제는 besar. 적극적으로 Semakin besar hati saudara yang ingin menginjil. 장로님 중심으로 그렇게 본격적으로 전도하겠다는 내가 Jadi mulai tahun depan, kami benar-benar akan fokus untuk 전도를 본격적으로 penginjilan misi. 스타트일만 낸 시작이에요. Jadi mulai besok. 자, 여러분 가슴 속에 그 우연입니까? 하나님 주신 마음이에요. Apakah saudara, apakah itu, 보시겠다. 이 복음을 전해야 되겠다. 다 속고 있으니까 종교생활 그만. apakah saudara benar-benar 쓰임 받겠다. ingin dipakai oleh Tuhan Allah, ingin dipakai oleh Injil? 선지자 에레미야 20장 9절에 이렇게까지 고백했어요. Yeremia seorang nabi 신은 여호와의 mengakuinya di Yeremia 20 ayat 9. 이름으로 말하는 Tetapi apabila aku pikir, aku tidak mau mengingat dia dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya, maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. 되는데 할 수 없으니까 내 가슴이 Jadi maksudnya bagaimana? Dia mau menyampaikan Injil tapi tidak bisa, maka
hatinya seperti api yang menyala-nyala, 그렇게 terkurung dalam tulang-tulangnya dan berlelah-lelah untuk menahannya, tapi dia tidak sanggup. 문화도 안 통하지. 근데 막 복음 Jadi pada saat kita pergi ke tempat penginjilan, kita tidak bisa berbahasa di sana dan tidak mengerti budayanya satu dengan yang lain. Tetapi apa yang terjadi? 다녀왔어. 3년만 다녀왔어. Ya tidak bisa, 여자가 아이를 낳았는데 tidak kuat. 아이가 젖을 안 빨리까 막 젖이 Maka walaupun dalam kondisi yang seperti itu, kita harus menyampaikan Injil. 젖 알이 하는 같이 복음을 못 준 거니까 내 Jadi saya begitu sakit hati karena saya tidak bisa menyampaikan Injil karena beda bahasa, beda budaya. 열정이 여러분 심령 속에 Jadi saya berharap saudara memiliki hati yang ingin sekali menginjil 국내 전도 seperti apa yang telah dirasakan oleh Yeremia. Jadi all in, memberi segalanya kepada penginjilan misi. 정말 하나님이 가장 기뻐한 여러분을 살려고 여러분이 먼저 살아요. 여러분이 Jadi saudara sendiri yang harus selamat. Saudara sendiri yang akan selamat terlebih dahulu. 시대의 전도와 선교의 파수망대로 Maka dari itu, 제물로 축복합니다. saya memberkati saudara sekalian supaya saudara bisa dipakai sebagai menara pengintai. Subjudul kedua, kehidupan yang berbuahkan terang. Ayat 8-9 mengatakan, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. 일상 진노의 자녀였어. Jadi sebenarnya kita adalah anak murka 부활을 통해서 yang hanya mengikuti apa kata kegelapan. Tetapi sekarang melalui penyaliban Yesus Kristus dan juga kebangkitan Yesus Kristus, kita sudah telah dipindahkan kepada terang. Dan sekarang saatnya 본받는 삶이 kita 하나님 그 하신 berbuat terang. Itulah kehidupan yang menjadi penerus-penerus Allah. 뭐야 진실함에 있다. Jadi apa yang telah dikatakan dari Efesus 5 pada hari ini, 예수님께서 di sana mengatakan bahwa kita 세상의 빛이라. harus mengikuti kebaikan, tindakan kebaikan. Dan Matius 5 ayat 14 juga mengatakan kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. 저는 어둡게 살아. Jadi tadinya kita adalah kegelapan, tetapi sekarang sudah menjadi terang. 이제 빛이 됐어. 빛은 말 아래 두지 않습니다. Jadi kalau misalkan kita adalah terang, janganlah kita taruh di bawah, tetapi kita pasti taruhnya di atas untuk menerangkannya. Dan Matius 5 ayat 16 berkata apa? Terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. 볼때 야, 정말 다르구나. Jadi pada saat orang-orang yang tidak percaya melihat kita, 불신자들에게 pasti mereka sendiri 무조건 대접하세요. yang melihat, oh kalau dia berbeda. 복음 때문에. 아멘. Janganlah saudara mau dilayani oleh orang-orang yang tidak percaya. Saudara harus melayani mereka 저 사람의 내가 supaya menginjil, supaya saudara yang menyampaikan Injil kepada mereka, 오도록. 아멘. supaya pada saat kita mentraktir makanan kepada mereka, mereka kayak ada merasa sesuatu kok dia traktir saya makanannya, dan kita bisa menyampaikan, berani memberitakan Injil kepada orang lain. Coba saudara berpikir, kalau saudara ditraktir makanan, apakah saudara itu tuan atau tamu? Banyak sekali orang yang mau menjadi tamu dan banyak sekali orang yang suka gratisan. Jadi saya berpikir orang yang suka ditraktir makanan, 어떤 청년인데 계속 우리 dia kayaknya memiliki kesadaran pengemis karena mau sekali untuk ditraktir makanan. 안 만납니다. 그다음에. Jadi kalau misalkan saya bertemu dengan orang yang suka ditraktir sekali dua kali, saya langsung merasakan dia adalah orang yang memiliki sifat pengemis. Jadi saya percaya bahwa kalau anggota jemaat gereja Yewon, janganlah saudara ditraktir, saudara yang menraktir untuk penginjilan misi, supaya hatinya terbuka, karena Tuhan Allah melihatnya. Itu semua persembahan, itu semua adalah uang untuk penginjilan. 하나님 내가 살 이유가 없지만 내가 복음
saudara. Jadi saya tidak ada alasan lain untuk hidup ini kalau bukan Injil. 자가 복이 있다. Jadi yang memberi, dia yang akan berbahagia. Coba saudara lihat deh, kalau orang yang suka ditraktir makanan, pasti dia hidupnya ya ditraktir oleh orang lain. Maksudnya bukannya mendapatkan gratisan, tetapi ya hidupnya tidak berlimpahan. 중심적 생각했으니까 Jadi tadinya saudara hidup di dalam berpusat, hati yang berpusat pada dirinya saudara, saudara harus terbebas dari segalanya itu. Sekarang hanya melihat 정말로 내 기관이 부흥돼 penginjilan misi. Kalau misalkan untuk penyelamatan Injil, untuk penyelamatan jiwa, saudara bisa melakukan segalanya. 대접을 해도 Kalau Yesus mengatakan apa? Kamu memberi 갚아주겠다. air, kamu memberi secangkir air pun kepada kepada hamba Tuhan, kamu akan diberkati. Tuhan sendiri yang akan membalasnya. 깊이 체험한 사람 Saya sendiri yang merasakannya. Saya sendiri yang mendapatkan. Saya adalah saksinya. Saya tidak ada motif apa-apa. 지구를 손바닥에 보고 앉았어. Jadi Tuhan melihatnya. Jadi Tuhan melihat. 한국에서 그 어디 갔어? Jadi Tuhan sendiri yang melihatnya. Jadi semua yang ada di dunia ini ada di atas telapak tangannya Tuhan Allah. Saya memberinya di Amerika Serikat, saya mendapatkannya di Korea Selatan. 지구촌을 Dan sekarang banyak orang mengatakan orang-orang dunia ini, bumi ini seperti rumah sakit mental. Mengapa rumah sakit mental? Kalau saudara pergi ke rumah sakit mental, mereka hanya mengetahui dirinya sendiri. Apa ciri-ciri orang yang sakit mental? Mereka hanya berpusat pada diri mereka. Hanya yang penting aku. Yang penting punya aku. Punya aku yang paling penting. Kesuksesan aku yang terpenting. 이태원 압사 사건도요. Jadi kalau kita melihat insiden di Itaewon, semuanya mencari. 양보하고 배려하는 Semuanya mencari. Yang penting aku mau pergi ke sana. Aku mau maju ke depan. 빠져나올 수 있어. Kalau misalkan kita memberi 서로 바라고 kalau kita saling menghargai yang lain, Anda dulu yang pergi, saya akan nanti pergi atau gimana gitu. 뉴 에이지가 다 그랬으면 no. Ya pasti bisa saja insiden itu tidak terjadi. 그렇게 몰고 가고 있어요. Jadi memang dunia ini hanya 우리는 어떻게 해요? mementingkan diri mereka. 세상 풍조와 역으로 Jadi janganlah kita mengikuti tren dunia, 오직 그리스도 중심. 오직 bukannya hanya berpusat pada mereka, hanya berpusat pada diri. 완전히 바뀌어져. 완전히 Jadi kita tidak boleh berpusat pada diri kita sendiri, tetapi harus mencari 사람을 살리는 kebaikan bagi semua orang. 된다. Maka dari itu kita akan bisa menjadi penurut Allah. 그래서 사용 Kalau kita melihat nas pembimbing hari ini, di sana ada kata di sana ada namanya berbuahkan kebaikan. 이게 뭐예요? Jadi kebaikan di sini kalau kita melihatnya dari secara harafiah itu merupakan perbuatan yang tidak egois. Jadi kita harus 베드로서 2장 9절에 melakukan segalanya itu dengan kasih agape. Dan kalau kita melihat 1 Petrus 2 ayat 9 di sana berkata bahwa tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. 덕을 선포하라고. 왕 같은 제사장으로 같이 봅시다. 나는 Coba ikuti saya. Saya adalah 사랑이다. 사원이다. bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. 노는 기다려. Kalau kita melihat 완전 인생관이다. orang-orang dunia, pandangan dunia itu sangatlah berbeda. 천명 소명 사명을 Kalau kita beda, kita memiliki 어두운 데서 불러내 가지고 예수 kalau kita memiliki 들어가게 하신 이 그것은요. 우리가 mandat surgawi, kita memiliki panggilan, tugas yang berbeda. Jadi bukannya 빛을 발 너는 세상의 빛. kita berdiam saja, tetapi kita adalah terang dunia yang harus memanggil jiwa-jiwa di dalam kegelapan. 이 말이죠. 빛이 임하면 어두움은 떠나게 돼 있어. Jadi kalau misalkan terang datang, pasti kegelapan akan meninggalkan kita. 어두움 없어집니다. 불안과
두려움 없어집니다. kegelapan itu akan hilang. 재앙 막는 빛의 망대로 현장에 시험을 받은 전도 캠프를 활성화해라. Jadi kita harus 일어나라. 빛을 발하라. Jadi kita harus bagaimana? Di Yesaya 60 ayat 1 mengatakan, bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Amin. Jadi terangnya sudah datang. 약의 메갈이 하나도 없이 Janganlah saudara hidup beriman. Ya gitu-gitu aja. 나게 그래 하지 마세요. Campur ini, campur itu. Jangan sampai hidupnya seperti itu. Kalau gitu pasti hidupnya menyedihkan. 사도행전 교회 되시 바랍니다. Jadilah anggota jemaat gereja 그걸 보세요. Kisah Para Rasul. Coba saudara lihat. 성령이 임하고 나서 그 Sekali Roh Kudus turun di atas mereka, mereka hidupnya berubah seperti apa? Kalau kita melihat nas pembimbing hari ini yang ayat 10 di sana berkata, ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan Allah. 사도행전이 뭐냐? Apa yang berkenan kepada Tuhan? 강조 여기서 Itu ditegaskan. Kalau kita melihat kata ujilah itu dalam bahasa Yunani, itu artinya dokimasia atau dokimazo yang artinya melihat melalui eksperimen atau buktikan. 실제로 확인 Jadi sebagai anak terang, cobalah saudara sendiri uji kepada Tuhan Allah. Coba bereksperimen, coba buktikan. 시험해 보란 뜻이요. Coba saudara sendiri yang mengalaminya. 자녀로서 복음을 선포할 Jadi sebagai anak terang, coba saudara beritakan firman ini kepada ladang. 현장 변화를 Apa yang terjadi? 체험했었고 증인으로 지금 바울이 증인으로서 Jadi Rasul Paulus sebagai saksi 그들을 향해서 지금 선포하고 있잖아요. memberitakannya kepada gereja Efesus. 행동은 말보다 Pepatah 크게 bahasa Inggris yang mengatakan tindakan berbicara lebih keras daripada kata-kata. 소리를 지른다는 거예요. Katanya tindakan atau perbuatan itu efeknya lebih besar daripada hanya berkata-kata. 더 중요하다는 것입니다. Jadi jangan hanya berkata-kata saja, tetapi bertindaklah. 로 불렸던 고 이주일 씨 있죠. Dan di 요즘으로 pada tahun 1980-an 그 대표적 그분의 그 유행어가 뭐예요? di Korea Selatan ada seorang pelawak yang bernama Lee Ju-il. 보시라니까요. 그것도 참 중요한 말입니다. Dan dia itu begitu terkenal seperti Yu Jae-seok pada saat sekarang. Dan dia itu suka ngomong. 보시라니까요. Pokoknya sekali aja coba datang deh. 오는 것도 중요하지만은 한번 해보세요. Jadi saya juga mau memakai 가가지고 kalimatnya dia. 그런 불신자에 가가지고 Cobalah saudara sekali aja coba 뭘 말하면서 mengalaminya. 영접 기도를 한번 해보세요. Cobalah saudara bawa jiwa ke ibadah dan jiwa itu menerima Yesus sebagai juru selamat dan menjadi murid Tuhan. Cobalah saudara melihat seberapa besar seberapa senangnya Tuhan Allah. 놀래지도 않아요. 이분들은 Jadi banyak jemaat gereja Yewon tidak. 뭐 특별하니 Jadi banyak orang yang mendengar kata-kata saya itu seperti, ya kalau pendeta kan pendeta, kalau saya orang biasa. Tidak ada yang namanya jabatan pendeta atau jabatan pengurus gereja. Semua orang sama, kita semua anak Tuhan. Saya sendiri yang mengalaminya. 만날이 없잖아요. 만나면 어떻게 인습시키지? Jadi kalau saya kan jarang ketemu orang-orang yang tidak percaya. 진짜 억지로 가면 무덥고 하면 그것도 역효과 나잖아요, 여러분. Karena saya adalah seorang pendeta, jadi kalau ketemu dengan orang yang tidak percaya, 가슴 속에 pastilah saya akan menginjil. 가슴이 있길 바랍니다. Jadi saya berharap saudara memiliki hati yang mau 그야말로 menyelamatkan jiwa. 언약적 도전이 있기를 주님으로 축복합니다. Cobalah saudara, saya memberkati saudara sekalian supaya saudara bisa tantang segalanya dengan perjanjian. 이 근육이 점점 수축해 가는 루게릭 병에 그렇게 걸린 이 시한부 인생을 살고 있는 노 교수. Kesimpulannya adalah ada sebuah buku yang berjudul To Stay with Mori. Jadi dalam bahasa Indonesianya Selasa bersama Mori. Itu buku yang sangat terlaris dan begitu terkenal. Dan buku itu tentang makna hidup yang telah dikatakan oleh seorang profesor tua yang bernama Mori Schwartz dan murid lamanya setiap hari Selasa. 이 병을 Jadi dalam buku ini Profesor Mori dia kasih tahu kepada muridnya, kamu tahu nggak apa
apa itu hal terbesar yang saya pelajari dari penyakit ini? Yaitu memberi cinta dan menerima cinta. Jadi membagi cinta, berbagi-bagi cinta, dan menerima cinta tersebut, itu sangat penting. Jadi dalam kehidupan rohani kita juga, sangat penting kita menerima kasih yang kita dapatkan melalui Yesus Kristus dan hidup berbagi-bagi kasih tersebut kepada orang lain. Kalau kita melihatnya di ayat 14, Rasul Paulus mengatakan seperti ini, "Bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan bercahaya atas kamu." Jadi yang kamu tertidur secara rohani, bangkitlah. Coba pulihkan ladang kamu, ladang misi kamu. Kalau kita melihat ladang kita sendiri, banyak sekali yang sedang tertidur secara rohani. Bagaimana caranya untuk menyelamatkan mereka? Cara satu-satunya yaitu menerangkan terang Yesus Kristus. Supaya kita bangun bersama-sama dan menunjukkan terang kehidupan itu kepada orang lain. Jadi saya memberkati saudara sekalian supaya seluruh anggota Jemaat Gereja Yewon bisa hidup sebagai anak Tuhan yang dipenuhi oleh kasih Tuhan Allah dan juga berperan sebagai terang dan bisa menunjukkan terang itu kepada orang-orang dunia. Mari kita berdoa. Tuhan tolong memberkati setiap anggota Jemaat Gereja Yewon supaya mereka bisa menjadi penurut Allah dan mereka bisa melihat jiwa-jiwa yang tidak percaya kepada Tuhan Allah dan bisa menerangkan terang ini, Injil ini kepada mereka sehingga mereka bisa menjadi menara pengintai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.